peserta daftar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2021 angkatan ke-6 kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang etika publik. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan reflektif kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Yang selanjutnya, pentingnya etika dalam urusan publik. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup hanya memberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak atau rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Di sini letak pentingnya kode etik di antara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bagaimana potret etika publik di Indonesia? Berikut gambaran etika publik yang ada di Indonesia. Dari video tersebut terlihat bahwa etika publik dari ASN itu berupa tidak disiplin karena masih banyak yang datang terlambat saat bekerja. Dan juga masih kurangnya kesadaran beberapa ASN yang memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
Selanjutnya, potret etika publik di Indonesia. Masih ada beberapa ASN yang tidak bekerja secara profesional. Hal ini terlihat dari yang pertama, ada yang karaoke saat jam kerja, keluyuran saat jam kerja, belanja saat jam kerja, dan tidur saat jam kerja. Dari beberapa gambaran tersebut dapat kita simpulkan cara melakukan pelayanan publik, yaitu 1. Memberikan pelayanan yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan. 2. Merubah budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. 3. Model pelayanan yang tidak kaku, bersifat prosedural dan administratif menjadi menekankan pada kecepatan dan inovatif. Solusi etika publik pada masa pandemi. Yang pertama, perbaikan layanan ditingkatkan baik di tingkat instansi maupun daerah. 2. SDM harus profesional, ramah, dan memahami kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan PIK di masa pandemi. Yang keempat, pemenuhan sarana dan prasarana yang baik. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.